Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi, Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Perkenalkan, saya Rami Herawati dengan NIM 12440100079 dari kelas 1C, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pernyataan-pernyataan yang telah disediakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Komunikasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan bahas satu persatu. Pertama, ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Retorika terkenal pada zaman Socrates. Pernyataan tersebut benar. Ilmu komunikasi ini memang memiliki akar sejarah yang panjang dan salah satunya ini berasal dari retorika yang pada saat itu berkembang tidak hanya pada zaman Socrates namun pada zaman Plato dan juga Aristoteles di Yunani kuno. Retorika sendiri itu merupakan suatu seni berbicara yang bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi orang lain. Nah, pada masa itu retorika ini menjadi suatu hal yang penting terutama pada kalangan masyarakat Yunani yang demokratis karena di sana itu orang-orang sering berdebat di pengadilan atau di majelis sehingga kemampuan berbicara dengan baik itu sangat dihargai. Socrates sendiri itu enggak meninggalkan karya tertulis tetapi melalui dialog yang dicatat oleh salah satu muridnya yaitu Plato, ia mengemukakan atau menekankan pentingnya mencari kebenaran melalui diskusi yang kritis atau dialektika. Nah, setelah si Socrates ini, Plato juga mengembangkan gagasannya nih tentang komunikasi, yakni sebagai alat untuk menemukan ide-ide yang ideal dan benar. Namun, puncak teori retorika di Yunani kuno ini terjadi pada masa Aristoteles, yang dimana ia menulis sebuah buku yang berjudul Retorik. Nah, dalam karyanya ini, Aristoteles mendefinisikan retorika itu sebagai kemampuan untuk menemukan cara persuasi yang tersedia dalam situasi tertentu. Nah, ia juga membagi retorika ini menjadi 3 elemen utama. Yang pertama, ethos atau kredibilitas pembicara. Yang kedua, pathos, yaitu kemampuan membangkitkan emosi audiens. Dan yang terakhir, logos, logika atau argumen yang rasional. 2. Komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Hal ini diungkapkan oleh Shannon and Weber. Nah, pernyataan tersebut itu kurang tepat. Karena meskipun konsep dasar komunikasi ini memang melibatkan penyampaian pesan untuk mempengaruhi orang lain, namun atribusi pernyataan tersebut kepada Shannon and Weber itu nggak tepat atau tidak tepat. Nah, Shannon and Weber ini lebih dikenal dengan model komunikasi matematis, di mana model ini berfokus pada aspek teknis komunikasinya seperti pengirim or sender, pesan or message, encoder, terus saluran or channel, penerima receiver, decoder, gangguan or noise, and umpan balik atau feedback. 3. Hopland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang-perangsang untuk mengubah perilaku atau tingkah laku. Nah, pernyataan tersebut benar. Nah, menurut Hopland, komunikasi adalah proses di mana seseorang memberikan rangsangan atau perangsang untuk mempengaruhi atau mengubah tingkah laku orang lain. Nah, dalam hal ini, perangsang atau stimulusnya yang diberikan bertujuan untuk mengubah cara orang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Nah, secara sederhananya, Hopland ini mengatakan bahwa komunikasi bertujuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan memberi informasi atau rangsangan tertentu. Tetapi, meskipun pernyataan Hopland ini menekankan pada aspek perubahan perilaku dalam komunikasi, perlu kita pahami bahwa komunikasi ini adalah proses yang lebih kompleks dan melibatkan berbagai faktor lainnya. 4. Komunikasi penting dalam membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, keberlangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan,
dan memupuk hubungan dengan orang lain. Fungsi tersebut merupakan fungsi sebagai sosial. Nah, pernyataan tersebut betul sekali. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Deddy Mulyana dalam karyanya dalam buku yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Beliau menjelaskan bahwa fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial ini setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk hal-hal yang tadi disebutkan pada pernyataan. Yang pertama, membangun konsep diri, di mana komunikasi ini membantu kita untuk memahami siapa sih diri kita sebenarnya melalui interaksi dengan orang lain. Selanjutnya, aktualisasi diri. Nah, melalui komunikasi ini kita dapat mengekspresikan diri kita, bakat, maupun potensi yang kita miliki. Selanjutnya ada untuk keberlangsungan hidup. Nah, komunikasi ini adalah sebagai alat pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti makan, tempat tinggal, dan menjalin hubungan dengan sesama. Yang selanjutnya ada memperoleh kebahagiaan, di mana interaksi sosial yang dibangun melalui komunikasi itu memberikan rasa senang dan juga kepuasan tersendiri untuk kita. Selanjutnya, menghindari tekanan dan ketegangan. Komunikasi yang efektif dapat membantu kita mengatasi masalah dan mengurangi stres. Dan yang terakhir, memupuk hubungan, di mana komunikasi ini merupakan sebuah pondasi dalam setiap hubungan, baik dengan keluarga, teman, rekan kerja, atau yang lain sebagainya. 5. Cara kita berbicara di saat musim hujan dan pada musim kemarau akan berbeda. Hal ini dikarenakan konteks komunikasi kita berdasarkan aspek fisik. Nah, pernyataan tersebut benar. Di mana cara kita berkomunikasi itu memang dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek. Nah, salah satunya itu termasuk konteks fisik seperti musim. Perubahan musim dapat menciptakan kondisi lingkungan yang berbeda, yang pada gilirannya mempengaruhi cara kita berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contohnya nih, ketika musim hujan, orang-orang itu akan cenderung lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengobrol di dalam ruangan tertutup karena untuk melindungi tubuhnya agar tidak basah. Dan biasanya dari nada bicaranya juga terdengar sedikit lebih berat atau sedikit serak gitu karena diakibatkan kelembapan. Beda halnya ketika musim kemarau. Nah, biasanya orang-orang itu akan banyak menghabiskan waktu mereka untuk beraktivitas di luar atau pergi berpiknik atau mencari hiburan. Nah, biasanya juga mereka akan pada musim hujan ini mereka cenderung berbicara lebih cepat dibanding ketika musim hujan. 6. Pada saat kita berkomunikasi dengan suku di Sumatera akan berbeda dengan saat kita berkomunikasi dengan suku di Jawa. Perbedaan ini merupakan konteks komunikasi dari aspek sosial. Pernyataan tersebut itu benar, di mana konteks sosial ini mengacu pada faktor-faktor seperti sosial, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Dalam kasus ini, perbedaan budaya yang signifikan antara suku di Sumatera dan suku Jawa ini menciptakan banyak perbedaan. Salah satunya itu dalam berbahasa. Mereka memiliki gaya bahasa dan dialek yang berbeda, sehingga pemilihan kata dan struktur kalimatnya juga akan berbeda. 7. Stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Pernyataan tersebut benar, di mana stand up comedy ini kan ada seorang komedian yang mereka itu langsung berbicara kepada penonton, dan itu merupakan salah satu bentuk dari komunikasi karena adanya interaksi antara komedian dan penonton. Nah, namun tidak hanya berfungsi sebagai penghibur, stand up comedy juga sekarang banyak nih komika yang menggunakan panggung untuk menyampaikan kritik sosial terhadap isu-isu terkini. Mereka menyuarakan pendapat mereka melalui humor sehingga pesan yang disampaikannya itu menjadi mudah diterima oleh masyarakat. 8. Para bahasa terkait pada bagaimana kita mengucapkan, bukan pada kata yang diucapkan. Nah, pernyataan tersebut benar, di mana para bahasa ini merupakan cara kita berbicara yang mencakup hal-hal seperti nada suara, intonasi, kecepatan berbicara, volume suara, dan juga jeda saat kita berbicara.
Nah, parabasa ini bukan soal kata-kata apa yang digunakan, tetapi bagaimana kita mengucapkannya. Misalnya nih, seseorang mengucapkan kata bagus sekali dengan nada yang ceria kayak, ah, bagus sekali. Nah, itu kan menunjukkan bahwa itu pujian. Tetapi ketika kata itu diucapkan dengan bagus sekali. Nah, itu bisa berubah menjadi sebuah ejekan gitu. Jadi, paribasa ini membantu menyampaikan emosi atau maksud di balik kata-kata. Kesembilan, seorang putri kecantikan di ajang Miss World jatuh tersungkur karena gaun yang dipakai terinjak oleh dirinya sendiri. Namun, pada saat berdiri, dia tetap tersenyum manis seolah-olah jatuhnya tadi bukanlah sesuatu yang sakit ataupun memalukan. Ini disebut ekspresi wajah dengan emas. Nah, pernyataan tersebut benar, di mana ekspresi wajah dengan emas ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk menampilkan ekspresi wajah yang berbeda dengan perasaan yang sebenarnya sedang dialami. Nah, dalam kasus Miss World ini, sebenarnya ia sedang menampilkan ekspresi wajah yang gak sesuai dengan apa yang dia rasakan. Nah, salah satunya itu mengapa seperti itu karena dia juga ingin menjaga citra diri dia sebagai sosok yang dikenal anggun dan sempurna di mata publik. Selanjutnya juga dia seperti itu karena untuk mengendalikan situasi. Nah, ketika dia jatuh, pasti situasi itu tidak terkendalikan. Maka dari itu ketika dia tersenyum seolah tidak apa-apa, itu akan menenangkan situasi kembali. 10. Lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna. Kitalah yang memberi makna pada lambang. Maka komunikasi pada prinsip ini termasuk pada suatu proses simbolik. Pernyataan tersebut benar. Dalam teori komunikasi, proses simbolik menunjukkan bahwa makna dari suatu lambang itu tidak muncul begitu saja. Lambang hanyalah gambaran yang diberikan arti oleh kita sebagai manusia melalui proses pemahaman. Misalnya, kata rumah tidak memiliki arti tanpa kita nih sebagai manusia memberikan makna bahwa rumah itu adalah tempat tinggal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekeliruan dalam menjawab pernyataan-pernyataan yang sudah saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.